Lorong ini hanya selebar 80 cm, dinaungi atap-atap rumah warga yang berhimpitan rapat, membuat cahaya sulit menembus masuk. Rumah warga juga konon hanya seluas 2 kali 3 meter, membuat banyak dari mereka menghabiskan waktu di luar. Namun, benarkah Kampung Tambora masih demikian hingga saat ini? Kampung Tambora, sebuah daerah pemukiman yang katanya terpadat se-Asia Tenggara. Termasuk Gang Venus, sebuah lorong yang katanya nggak pernah terjamah sama sekali oleh sinar matahari. Jadi hari ini tim on the spot akan langsung membuktikan ke lokasi, dan saya Deka Pasming Base, ini liputan selengkapnya. Pernah dijuluki kampung tanpa matahari, kini Gang Venus telah punya wajah baru. Lorong-lorongnya melebar, atap-atap yang dulu saling bersentuhan perlahan direnggangkan. Cahaya matahari pun terlihat menerangi anak-anak yang bermain di dalamnya. Usai kebakaran, pemerintah memberikan bantuan berupa bahan bangunan dan sejumlah uang untuk warga membangun kembali rumahnya. Tak lagi semi permanen, rumah-rumah di RT 02 ini berdiri dengan bata dan semen yang lebih kokoh dan kuat. Kami pun mengunjungi rumah salah satu warga, Bu Eis, yang terdampak akibat kebakaran, namun tetap memilih tinggal di atas tanah yang menghanguskan rumahnya. Iya, dengar-dengar kan di sini tuh katanya dulu gelap banget. Gelap banget, nggak ada sinar matahari. Sekarang alhamdulillah kelihatannya ada nih. Gimana Bu, perbedaannya dulu apa sih Bu sama sekarang? Jauh banget sih, enak sekarang daripada yang dulu gitu. Apa yang bikin sekarang jadi terang benderang, dulu bisa disebut gelap? Kalau dulu kan benar-benar tertutup kan Kak, jadi si tembok sama tembok yang ini kan harus berdempetan gitu. Oke. Kalau sekarang udah? Kalau sekarang, dulu kan lampu aja 24 jam Kak, dari pagi sampai malam sampai pagi Full lagi lampu. lampu. Sekarang kalau hujan apa juga kan kelihatan. Kalau dulu kalau nggak ada paralon nggak bakal tahu ada hujan Kak. Oh gitu. Tahu-tahu air keluar aja dari paralon. Dulu gangnya sempit-sempit banget Kak, nggak kayak Kecil-kecil begini banget ya, gitu kecil-kecil ya. banget. Cuman masuk satu motor udah gitu kan. Kalau sekarang kan ada, maksudnya kita naruh motor kiri kanan juga kan masih bisa buat lewat gitu. Oke, berarti dulu kalau mau cari matahari harus keluar dulu? Iya benar. Kalau saya punya bayi dulu, kalau mau nyari matahari saya harus ke jalan raya. Di mana nih matahari yang ada, saya bawa bayi gitu di depan. Meski sudah terbuat dari bata dan semen, luas rumah Bu Eis rupanya masih terbilang kecil untuk dihuni oleh ia, suami, dan 4 orang anaknya. Ini kalau saya boleh tahu Bu, ini Ya. tuh berapa orang yang tinggal di sini? Di sini 6 orang ya Kak. 6 orang, Ibu? Anak saya 4, saya dan Bapak. Oke, nah ini berarti tempat tidur untuk? Untuk Bapak sama saya. Oke, jadi 4-nya tidur di atas? 3 di atas. 1 di sini? Ya. Oke teman-teman, ini kalau saya boleh review, ini tempatnya mungkin tidak terlalu besar, cukup sempit gitu ya. Mungkin kalau untuk 3 orang yang berukuran dewasa, tidurnya nggak boleh ada yang bandel nih, harus bener-bener diem gitu ya. Tapi ini cukup nyaman sebenarnya ya. Saya lihat ini kayak mungkin ada buat ngecharge juga, udah bisa main HP, ada kipas angin juga. Jadi sebenarnya cukup nyaman. Tapi memang kalau ukuran saya mungkin ya kalau tidur harus begini. Karena ukuran rumah yang kecil, banyak warga Gang Venus menambah luas rumah mereka menjadi rumah tingkat. Rumah-rumah di sini pun banyak yang berlantai 3 hingga 4 tingkat. Karena menggunakan lahan seadanya, tangga untuk naik ke atas pun sangat kecil hingga hanya bisa dilewati 1 orang. Oke, halo semua. Ini kita sekarang udah di lantai 1,5, mau lantai 2-nya di atas rumah Ibu Eis tadi. Di sini memang sepertinya tangganya cukup sempit, tapi alhamdulillah badan segede saya masih bisa lewat. Dulunya ini sebuah dibangun dengan kayu, tapi sekarang pasca kebakaran ini sudah dirubah menjadi keramik. Nah, tapi kita lihat lagi dalamnya ada apa ya. Oke, jadi bisa dilihat sendiri ini seperti ada kamar ya. Ada 2 kamar, di sebelah kanan dan sebelah kiri saya, dan di sini pun juga ada kamar mandi. Di sini juga bisa dilihat ada kompor, jadi bisa masak-masak. Oke, kita sekarang naik ke lantai 3-nya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ada apa aja. Oke, jadi kalau dilihat di sini ada tempat cuci-cuci pakaian ya kan.
Dan bisa dilihat ada semi-semi balkon. Jadi Gang Venus yang tadinya katanya nggak ada sinar matahari bisa dilihat sendiri di situ udah ada tempat cuci, tempat jemur, dan ada sinar matahari juga. Meski wajah depan Gang Venus sudah banyak berubah, rupanya sisa-sisa Tambora dulu masih ada di RT 0204. Tak mengalami kebakaran, warga daerah ini masih bertahan di area lingkungan rumah yang seolah tak mengenal matahari. RW 4 ya, yang katanya ini salah satu gang yang termasuk paling gelap. Bisa dilihat sendiri, wajah saya juga kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Ini jalannya juga cukup sempit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya berpapasan, bisa dibilang ya akan senggolan, apalagi yang badan segede saya. Nah ini ada sinar matahari sedikit ya, tapi kita maju lagi, nah nggak ada lagi. Bahkan ada yang perlu lampu sampai kayak gini nih. Pak Ujang selaku Ketua RT mengaku bersyukur daerahnya tak terdampak kebakaran. Meski begitu, ia juga prihatin karena daerahnya masih belum terjamah perbaikan, sehingga lorong sempit dan jarang terkena sinar matahari menjadi pemandangan sehari-hari. Jadi dari dulu memang seperti ini, Pak. Jadi kalau biasanya kegiatan para tetangga Bapak di sini tuh seperti apa, Pak? Kalau dengan gelap gini, karena ini lampu nih berarti harus 24 jam. Biasanya gimana, Pak, kegiatan Jadi sehari-hari? biasanya Pak untuk menghirup udara yang agak segar, mereka pada lari ke depan, Pak. Jalan raya depan tuh, baru agak plong udaranya. Iya, karena ya udah nggak sempit lagi, udah benar-benar ke jalan raya gitu. Tapi kalau misal sehari-hari ya berarti gelap begini, dan agak sempit gitu, Pak. Tak hanya lorong, rumah warga pun banyak yang masih terbuat dari bahan semi permanen. Tangga kayu yang miring bukan soal bagi keluarga Pak Mustomi untuk bertahan di rumah peninggalan orang tuanya. Ukurannya pun terbilang kecil untuk keluarga yang berisikan anggota 5 orang. Hanya dengan alas lantai yang tipis, Mustomi, Mahani, dan ketiga anaknya beraktivitas di sini. Satu petak inilah yang menjadi kamar tidur, ruang keluarga, ruang bermain tanpa ada sekat dan privasi satu sama lain. Ini tuh luas ruangannya berapa? Terus biasanya kalau masak, mandi itu di mana, Pak? Kalau mandi di bawah, Mandi di bawah itu emang punya Bapak sendiri atau bareng-bareng sama yang lain? bareng-bareng. Bareng-bareng berarti ya. Mandi itu bareng-bareng sama yang lain. Oke, kalau masak? Kalau masak paling nasi doang, ikut sama keponakan gitu, majikom. Bareng jadi Bareng, juga. Jadi masak bareng, mandi bareng. Nah, tapi kalau ini sendiri itu berarti luasnya kira-kira berapa ya, Pak ini? Luasnya Kali 2,5. Saat ini ya Bapak kerja di mana, Pak? Serabutan. Serabutan, Tadinya kan konveksi. sepi. kan lah udah saya kadang ikut sama teman gitu, kadang Serabutan aja. Jadi serabutan apa yang bisa apa aja lah, dikerjain? yang penting mah ada pemasukan. Kalau tidur tuh kayak gimana sih? Mungkin biasanya gimana, Pak, formasinya, Pak, tidurnya? Informasi Bukan 4-3-3, itu bola ya soalnya. paling Pala pala sandal. pala ini pala kadang Pala di sini, pala oke. kaki ke sana gitu. Ini kayak gini. Iya. Jadi gini ya, Pak ya? Iya, Tidurnya benar, langsung ya. gitu. Nah, Gitu. ini satu orang nih. Iya, Saya sendiri nih, set. Oke. Nah, ini biasanya ada 3 orang lagi ya, Pak? 3 orang. 3 Paling orang. ini 4 orang lah, anak. Sono ada yang kesono Ada. kakinya. Memiliki gang yang terbilang sempit, anak-anak rupanya tak ambil pusing dan tetap memiliki cara untuk menikmati masa kecilnya di kampung Tambora. Jika dilarang main dalam gang, anak-anak akan mencari lahan besar di luar gang untuk bermain bersama teman-teman. Tak hanya anak-anak, ukuran rumah yang kecil juga membuat warga banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Mulai dari memasak hingga mencuci baju. Setiap kami menyusuri rumah di Gang Venus, banyak pintu-pintu rumah juga dibiarkan terbuka demi memberikan sirkulasi udara pada ruangan. Warga pun tampak leluasa dan bebas melihat rumah satu sama lain, seolah batasan antara tetangga dan keluarga tak ada lagi di kampung ini. Tetap terus menerima pendatang dari berbagai daerah, terlepas dari rawannya kebakaran di tempat ini. Lalu apa yang membuat mereka masih tetap bertahan? Karena kan udah pernah kebakaran Iya. dan Ibu tahu karena daerah yang mungkin sedikit berdempetan, Iya. pemicu kebakaran itu bisa menyebar Betul, cepat betul. gitu. Iya, Nah, iya. kenapa Ibu? Apa sih alasan utama Ibu tinggal di sini? Ke satu udah deket aja ya sama tetangga-tetangga di sini. Memang dari dulu saya udah di sini kan dari kecil. Dari kecil? bayi juga. Dari lahir iya, berarti Ibu di betul. sini? Oh, Kan oke. Ibu bapak juga tadinya di sini kan. Iya, Jadi iya, iya, iya. mau pindah kemana-mana juga udah nggak mau, Kak. Dulu sebelum kebakaran lagi rumah ini belum dibangun kan sempat mau pindah ke daerah Tanah Abang gitu Tanah ya. Abang, oke. Malah saya udah nggak mau kemana-mana, pengennya di sini.
Apakah warga kampung Tambora memiliki antisipasi untuk mencegah kebakaran terjadi di tempat mereka? Kan karena tadi kalau misalnya antisipasi itu ada APAR, tapi kalau misalnya pun terjadi ada nggak sih saluran air khusus untuk menanggulangi kebakaran? Jadi maksudnya yang disalurkan ya di setiap ruas-ruas gang ini gitu. Kalau air sih kita pakai got ya, sementara pakai Got, got ya. Kita fungsi got itu bisa di gampang dibuka, ya supaya gampang untuk dibuka untuk diambil airnya. Diambil airnya Ya, dan untuk menyiramin air tersebut. Gang kami dulu gang sangat kecil. Untuk keranda mayat aja nggak masuk ya. Keranda mayat itu nggak masuk. Sekarang dari Pak terutama omongan Pak Wakil Camat, keranda harus masuk. Diupayakan mundur minimal 30, maksimal 50. Kami mengharapkan gitu. Pertama, tiap RW karena wilayah kami kumuh ya, 10 APAR minimal. Yang keduanya, ini lokasi ini sangat rawan. Coba pemerintah daerah cari solusi minimal pompa satelit ya untuk pengambilan air itu supaya bisa kita fungsikan. Petugas belum datang kita bisa fungsikan dulu. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 meter persegi atau minimal 8 meter persegi. Namun kenyataan yang terjadi, masih banyak rumah-rumah mungil di Jakarta yang dihuni hingga 3 kepala keluarga. Dan apakah ada solusi untuk kampung-kampung padat penduduk di Jakarta? 1 kilometer persegi itu rata-rata yang paling ideal ya, kalau menurut standar dari WHO adalah 5.000 jiwa. Di mana orang itu bisa intinya itu dapat bergerak dan bernafas dengan nyaman ya. Nah, solusi alternatif itu ada 2. Satu, kalau tadi peruntukannya jelas, statusnya jelas, ini tentu memudahkan bagi pemerintah daerah melakukan penataan kawasan perumahan dan pemukiman. Kalau semuanya beres, status sama peruntukan, maka pemerintah dapat membangun peremajaan kawasan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penataan hunian vertikal ya. Dengan adanya hunian vertikal, kita bisa langsung merancang kawasan tadi dengan apa? Ada jalur evakuasinya, ada tempat evakuasinya, dan yang terpenting jaringan utilitasnya benar-benar terencana dengan matang. Seringkali pemerintah menghilangkan masa emasnya atau golden time penataan kawasan dalam waktu 2 minggu. Misal, ya kenapa? Setelah pasca kebakaran, ya saat warga mengungsi di tempat-tempat pengungsi disiapkan itu rata-rata tidak lebih dari 2 minggu, Pak. Kalau 2 minggu tidak ada kepastian atas nasib mereka, maka mereka akan kembali lagi ke lokasi itu, dan yang lebih menjadi penyebab utama, mereka akan membangun rumah kembali sesuai dengan kondisi ekonomi. Artinya apa? Bangunannya semi permanen, bahan-bahannya triplek kayu yang hampir sebagian besar mudah terbakar. Nanti diisi lagi dengan apa? Pemasangan kabel-kabel listrik yang tidak berstandar ya. Artinya terjadi penumpukan semerawut yang kembali lagi-lagi dapat memicu kebakaran di kawasan tersebut berulang kali. Tambora memang memiliki wajah baru, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang butuh perhatian lebih dari pemerintah. Jakarta sudah berulang tahun yang ke-498. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa masih ada beberapa PR yang perlu diselesaikan.